izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Latifatul Wulandari, kemudian di samping sekretaris saya yang Ayu Ikhtias. Saya selaku mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih. Kemudian saya berikan kesempatan untuk para pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Di sini saya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dr. Agus Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komariah. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Alda Puspa selaku istri sah serta ahli waris dari almarhum Bapak Datuk Tuan Bedandri. Terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan dengan penyampaian tata tertib mediasi. Yang pertama, para pihak wajib beritikad baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan, serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan jadwal agenda mediasi oleh sekretaris saya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan terkait dengan jadwal agenda mediasi. Untuk agenda yang pertama yaitu penyampaian jadwal mediasi dan juga tata tertib yang dilaksanakan pada hari ini, pada hari Senin 12 Desember 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor mediasi Latifah Law Firm. Untuk agenda yang kedua yaitu dengan agenda penyampaian proposal penawaran dari para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Desember 2022 sampai dengan Senin 19 Desember 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor mediasi Latifah Law Firm. Untuk agenda yang ketiga yaitu penyampaian proposal penawaran dari mediator yang akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Desember 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor mediasi Latifah Law Firm. Dan untuk agenda yang keempat atau agenda yang terakhir yaitu penyampaian proposal perdamaian oleh mediator dan juga kesepakatan kedua belah pihak dalam akte perdamaian yang akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Januari 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan bertempat di kantor mediasi Latifah Law Firm. Seperti yang kita dengar, apakah Bapak dan Ibu menyetujuinya? Setuju. Oke, sekian agenda mediasi pada hari ini. Kemudian akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian proposal penawaran oleh para pihak. Dimulai dari Bapak dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, dalam hal ini saya bertindak sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dr. Agus Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komariah yang mana selaku penjual mengajukan permohonan mediasi dalam duduk perkara yaitu pada tanggal 9 Juni 2020 bahwa antara kedua belah pihak telah tercapai persetujuan yang mana pihak pertama bermaksud untuk menjual tanah-tanah kepada pihak kedua yang akan membeli dari pihak pertama tersebut. Kemudian dalam perjanjian yang sudah kita buat juga bahwasanya sudah tertera tentang metode pembayarannya bakal diaksur berapa kali dan dengan tenggat waktu yang tertulis juga. Kemudian dengan objek transaksi yaitu ada 3 bidang tanah yang mana sudah tertulis juga ukuran dan atas nama siapanya di perjanjian tersebut. Kemudian saya di sini selaku ahli waris dari pihak penjual, saya akan menceritakan dulu bahwasanya saya sudah melakukan somasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak kedua bahwasanya masih ada pembayaran yang belum dilunasi, yaitu pembayaran kedua dan ketiga. Oleh karena itu saya melakukan peringatan pada tanggal 25 November 2020 terkait pembayaran angsuran keempat atau pelunasan dan pembayaran angsuran ketiga tersebut.
Akan tetapi di sini sampai tanggal 25 Desember 2020 tidak ada respon dari pihak kedua. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 saya melakukan somasi yang kedua kepada pihak kedua untuk melunasi pembayaran angsuran ketiga dan keempat. Akan tetapi sama saja sampai tanggal 1 Februari 2021 tidak ada respon dari pihak kedua. Kemudian ternyata atas keadaan yang disampaikan istri dari pihak kedua bahwasanya pihak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021. Nah, kemudian maka saya memberikan kelonggaran waktu sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 untuk melunasi semua sisa pembayaran. Akan tetapi pihak kedua tidak mengindahkan hal tersebut. Sampai tanggal 17 Maret 2021 tidak ada respon dari istri pihak kedua, sehingga saya harus melakukan somasi untuk yang terakhir. Nah, di sini saya merujuk pada pasal 8 perjanjian jual beli yang telah disepakati, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu dan atau para pihak, akan tetapi akan diteruskan oleh para pihak waris salah satu dan atau dua dan atau para pihak yang meninggal dunia tersebut yang sah meliputi segala kewajiban-kewajiban dari salah satu dan atau para pihak yang belum diselesaikan menurut perjanjian ini dalam jangka waktu 30 hari sejak hari meninggalnya salah satu pihak dan atau para pihak-pihak yang meninggal. Saya simpulkan, maka dari itu pihak kedua telah melakukan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk pembayaran yang ketiga sebesar 500 juta rupiah dengan tenggat waktu 18 Agustus 2020. Dan untuk pembayaran yang keempat yaitu atau pembayaran yang terakhir sebesar 1.980 juta rupiah dengan selambat-lambatnya yaitu tanggal 18 November 2020. Sebelumnya saya sudah menagih untuk melunasi kewajiban tersebut, akan tetapi sampai dengan tanggal 5 November 2021 kewajiban tersebut belum juga dilunasi. Maka dari itu saya di sini akan mengajukan proposal penawaran sebagai berikut, yaitu yang pertama bahwasannya ahli waris dari pihak kedua mengakui bahwasannya ada perjanjian jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua. Yang kedua, agar pihak kedua selaku pembeli mengakui kesalahannya dan terus meminta maaf karena telah melakukan prestasi. Kemudian di sini saya terbuka untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah atau kekeluargaan selama pihak kedua bersedia untuk menempati kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Yang ketiga, pihak kedua melanjutkan jual beli dengan pihak pertama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Sudah tertera di dalam tabel, akan saya bacakan. Dengan nominal 2.480 juta rupiah, yaitu keterangannya sebagai pokok pembayaran. Kemudian 352 juta rupiah ini denda keterlambatan. Di sini nominalnya yaitu 1 juta rupiah dikali 352 hari terhitung dari tenggat waktu tersebut. Kemudian juga di sini saya meminta untuk pembayaran 1 juta rupiah tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka di sini total dari pembayaran yang harus dibayar oleh pihak kedua yaitu senilai 2.833 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu pihak kedua secara penuh menanggung pajak-pajak yang berhubungan dengan transaksi jual beli ini, antara lain yaitu pajak penjualan dan pajak pembelian. Kemudian yang kelima terkait metode pembayaran yang digunakan yaitu menggunakan secara tunai dengan tempo paling lambat tanggal 12 November 2021. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya tawarkan. Terima kasih mediator atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Fatur. Kemudian saya ingin mendengarkan proposal penawaran dari Ibu Alda. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ceritakan saya selaku ahli waris atau penerus dari perjanjian jual beli ini, saya telah mengetahui bahwa memang ada perjanjian jual beli antara Pak Fatur dengan suami saya. Saya ingin tetap melanjutkan perjanjian jual beli ini dengan alasan tanah tersebut akan saya bangun ruko yang nantinya akan jadi investasi untuk keluarga kami. Seperti yang dikatakan oleh Pak Fatur, memang bapak saya, suami saya telah diberi somasi, namun saya tidak mengetahui itu karena somasi tersebut masih tertuju pada suami saya. Tidak berhenti di somasi 1 dan somasi kedua. Selang 5 hari setelah saya memberitahu Pak Fatur bahwa suami saya telah meninggal pada tanggal 10 Maret tahun 2021, Pak Fatur kembali memberi somasi pada saya. Namun pada saat itu saya baru tahu bahwa suami saya telah melakukan prestasi. Dalam hal itu saya belum juga bisa
melaksanakan kewajiban pembayaran karena saya masih dalam masa pemulihan ekonomi saya. Dengan adanya penawaran Pak Fatur tadi, saya selaku ahli waris Bapak Datuk Tuan Badande memberikan penawaran. Yang pertama, saya mengakui bahwasannya ada perjanjian jual beli antara suami saya dengan Pak Fatur. Yang kedua, saya meminta maaf dan saya membuka diri untuk menyelesaikan sengketa ini atau permasalahan ini secara musyawarah dan juga secara kekeluargaan, serta saya akan mengikuti kesepakatan yang dibuat sepanjang pihak pertama memaafkan saya. Yang ketiga, saya bersedia melanjutkan jual beli dan melunasi sisa pembayaran sebesar 2.480.000.000 rupiah tanpa membayar denda keterlambatan sebesar 352 juta rupiah. Bu Alda tidak boleh seperti itu ya. Di sini Bu Alda sudah prestasi selama 1 Nggak bisa tahun. gitu, Pak. Mohon maaf Bapak Fatur, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu alasan dari Bu Alda. Baik, terima kasih. Dengan statement saya yang itu, saya memiliki alasan tersendiri karena dimana saya sebelumnya tidak mengetahui bahwa suami saya telah melakukan prestasi. Bu Alda, itu tidak logis ya. Ibu secara di sini adalah istri dari pihak pembeli. Mohon Maka maaf untuk Bapak Fatur mengingatkan kembali bahwa tata tertibnya tidak boleh saling memotong pembicaraan. baik Bu, maafkan Bu. Baik, lanjutkan. Terima kasih. Di samping itu, saya juga menolak atas penawaran Bapak Fatur di poin ketiga dari penawaran pihak pertama terkait pembayaran pajak bumi bangunan senilai 1 juta rupiah dengan alasan pajak bumi dan bangunan adalah tanggungan pihak pertama. Bu, nggak bisa seperti itu ya Bu ya. Di sini sudah Mohon maaf Bapak Fatur, saya peringatkan sekali lagi ya Pak, dilarang untuk memotong pembicaraan. baik Bu, terima kasih Bu. Maaf. Sedikit flashback sama perjanjian yang di awal bahwa pajak bumi bangunan itu dibayar oleh pihak pertama sebelum akta itu pindah ke notaris. Selanjutnya, saya juga menolak untuk menanggung penuh pembayaran pajak yang berhubungan dengan transaksi jual beli, antara lain pajak penjualan dan pajak pembelian. Dengan alasan ini adalah pembayaran ini tuh jadi tanggungan kami bersama. Yang kelima, saya bersedia melanjutkan jual beli dan melunasi sisa pembayaran dengan memperpanjang waktu selama 1 tahun terhitung sejak kesepakatan ini tercapai. Ibu mediator, saya izin mengikuti sebentar boleh? Baik, silakan. Oke, bahwasanya di sini PPh dan pajak pembeli saya maunya itu ditanggung pihak kedua saja, mengingat saya telah mengeluarkan banyak uang. Dan gimana ini Ibu Alda minta kelonggaran waktu untuk lunasi pembayaran 1 tahun lagi. Ibu tolong ya, saya sudah banyak keluar uang karena Ibu melakukan hal yang tidak bertanggung jawab ini. Maka tolonglah segera diselesaikan utang Ibu. Terima kasih. Ibu mediator. Baik, terima kasih untuk Bapak Fatur telah memberikan tanggapan. Proposal dari para pihak akan saya baca terlebih dahulu dan saya pelajari, kemudian akan saya timbang untuk menemukan solusi yang terbaik. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Saya mohon keputusan yang bijak ya, karena di sini saya sudah mengeluarkan banyak uang. Baik Pak, akan saya usahakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu gimana Sehat, Bu. kabarnya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan agenda kita dengan penyampaian proposal oleh mediator. Saya selaku mediator telah mempelajari proposal penawaran dari pihak pertama dan pihak kedua, kemudian menimbang berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 9 Juni 2020 serta penawaran yang ditawarkan oleh pihak pertama selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli. Untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, saya memberikan penawaran sebagai berikut.
mendengar proposal penawaran dari kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan jual beli. Kemudian yang kedua, pihak kedua melanjutkan perjanjian dengan denda dipotong 50% dengan pertimbangan pihak kedua selaku ahli waris dari pembeli tidak mengetahui sisa hutang yang belum dibayar. Dalam hal ini juga mempertimbangkan kondisi ahli waris. Kemudian yang ketiga, dalam hal pemotongan denda mempertimbangkan kondisi pihak pembeli yang mana adalah suami sah dari Alda Puspa dan juga sebagai tulang punggung keluarga telah meninggal dunia dikarenakan terpapar COVID-19, yang mana kondisi tersebut tidak diketahui oleh pihak penjual dan atau pihak pertama. Dan kembali mengingatkan Bapak, pajak bumi dan bangunan tetap ditanggung oleh pihak pertama sebab hal ini merupakan kewajiban dari pihak pertama. Dan yang terakhir, pajak penjualan dan pajak pembelian ditanggung bersama oleh para pihak. Demikian solusi yang dapat saya tawarkan untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ibu, saya mau menanggapi ya Ibu ya, terkait denda ini saya mintanya 100% Ibu, apakah sekiranya bisa Kak? Soalnya kalau 50% ini kayaknya ya belum semuanya mengurangi kerugian saya. Oke, baik Bapak. Karena dengan pertimbangan pihak kedua selaku ahli waris dari pembeli tidak mengetahui sisa hutang yang belum dibayar, dan ini mempertimbangkan kondisi dari Ibu Alda, Bapak. Bisa dimengerti, Pak? Gitu ya. Oke. Terus yang ini terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan sama pajak penjual dan pajak pembeli, kalau misalkan ditanggung pihak kedua saja gimana? Oke Bapak, kembali mengingatkan pada perjanjian pertama bahwa pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban dari pihak pertama ya Pak. Maka lebih baik diteruskan oleh pihak pertama terlebih dahulu. Berarti perjanjian yang waktu masih lanjut ya? Untuk saat ini kita patokannya untuk perjanjian pertama sebelum kesepakatan perjanjian baru ya Pak. Oke. Saya terima kasih. Baik, untuk Ibu gimana? Ada tanggapan? Overall semuanya saya setuju. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan dahulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan merancang akta perdamaian serta perjanjian barunya, ya Pak. Ibu, atas perhatiannya dan kehadirannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Oke, dalam rangka menyelesaikan sengketa jual beli tanah yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2020 atas nama Datuk Tuan Bedande, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Alda Puspa sebagai pihak kedua dengan almarhum Dr. Randus Edi Gunawan dan almarhumah Siti Komariah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Rahman sebagai pihak pertama untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak melanjutkan jual beli dengan pembuatan novasi atau perjanjian baru yang berisi tentang ketentuan-ketentuan terkait kelanjutan jual beli tersebut. Kemudian, dalam melakukan perjanjian damai ini, kedua belah pihak tidak ada yang merasa ditekan oleh pihak manapun. Dan yang terakhir, setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tidak akan ada tuntutan apapun di kemudian hari, baik dari pihak satu maupun pihak dua atau sebaliknya. Demikian perjanjian ini dibuat atas kerelaan dari kedua belah pihak. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, baik Bapak Ibu, boleh dilihat dulu perjanjiannya untuk ditandatangani ya. Silakan. Baik,
tanda tanganinya surat perjanjian damai ini merupakan simbol bahwa sengketa ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Sekarang kan sudah jadi rekan bisnis, alangkah lebih baik saling silaturahmi. Untuk Ibu Alda diingatkan kembali untuk membayarkan sisa pembayarannya. Ya Bu, terima kasih. Oke. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih.